Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran BK. Oke, kalian bertemu kembali dengan saya Ibu Nurida yang mengajar BK di kelas 8. Pada hari ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai strategi belajar. Nah, sebelum memulai belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kalian siapkan buku tulis kalian. Silahkan catat materi yang ada di dalam YouTube untuk menjawab pertanyaan yang akan saya berikan. Oke, dengarkan baik-baik. Strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Tujuan dari mengetahui strategi belajar adalah mengetahui dan memahami tentang gaya belajar serta strategi belajar untuk masing-masing gaya belajar. Maksudnya apa? Ketika kita tahu seperti apa gaya belajar kita akan tahu strategi yang dapat membuat kita memahami materi itu, kita harus belajar seperti apa. Maksudnya kayak gitu ya. Di sini, dalam membahas strategi belajar, pasti berhubungan dengan yang namanya cara kerja otak. Nah, ternyata otak itu terbagi dua, yaitu otak kiri dan otak kanan. Pada esensinya, belajar dilakukan oleh semua makhluk hidup. Untuk manusia, belajar adalah proses untuk mencapai berbagai kemampuan, keterampilan, serta sikap. Mulai dari bayi hingga remaja, seseorang akan terus belajar. Ketika dewasa, diharapkan individu akan mahir dengan tugas-tugas kerja tertentu, serta keterampilan fungsional yang lain. Dalam belajar, terkadang ada beberapa orang yang mengalami kesulitan dalam usaha memahami sesuatu, atau ia merasa kesulitan dalam pelajarannya. Padahal sebenarnya mereka memiliki kapasitas kemampuan yang rata-rata atau tidak memiliki hambatan cacat fisik atau mental. Hal itu disebabkan karena di setiap orang mempunyai gaya belajar yang berbeda. Jadi dalam belajar, misalnya mengenai satu materi, seorang guru harus memahami anak-anak itu akan memahami materi yang disampaikan itu seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu karakteristik murid-muridnya nih, guru-guru nih. Jadi ketika bu gurunya ngajarin kalian, bu gurunya tahu secara langsung ya. Ketika ngajar secara langsung, bu gurunya tahu hal apa, dalam bentuk apa belajar yang harus disampaikan untuk anak-anak, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri belajar dan juga hakikat belajar. Adapun beberapa ciri-ciri dari belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku bersifat pengetahuan atau kognitif, bersifat keterampilan atau psikomotorik, maupun nilai dan sikap, yaitu afektif. Maksudnya adanya kemampuan baru atau perubahan adalah ketika kamu yang sebelumnya belum mengetahui materi mengenai misalnya matematika nih, kamu nggak tahu luas segitiga sebelumnya. Ketika kamu belajar, kamu ketika mendengar guru menerangkan, oh kamu jadi tahu luas segitiga itu rumusnya kayak gini loh, alas kali tinggi bagi 2. Nah, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, itu namanya terjadinya perubahan atau kemampuan baru. Lalu yang kedua, ada perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Namanya otak menyimpan sebuah memori. Nah, itulah fungsi dari otak. Nah, jadi ketika otak kamu menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru, otak akan menyimpan dalam waktu atau jangka waktu panjang. Tidak hanya saat itu juga, mungkin ada yang lupa sesaat itu. Tapi kemudian ketika tidak lama, ketika ulangan atau apa, bisa jadi terpacu untuk mengingatnya, seperti itu. Yang ketiga, ada perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat interaksi dengan lingkungan. Jadi ketika guru ngajar, kalian gak diem aja melihat. Ketika kalian tidak paham, kalian pasti akan bertanya. Nah, dari pertanyaan itu namanya usaha. Ketika kalian belum paham, kalian minta diterangkan lagi, kalian minta diberi contoh lagi. Agar apa? Agar kalian bisa lebih paham dengan materi yang diajarkan. Nah, interaksi antara guru dan murid itu yang namanya interaksi antara individu dengan antar lingkungan. Jadi ketika kamu mengajak gurunya berkomunikasi, guru mengajarkan materi, kamu memberi timbal balik pertanyaan mengenai materi tersebut, seperti itu. Lalu yang keempat, ada perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan,
tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obat. Jadi perubahan yang kamu dapat ketika kamu belajar bukan karena pengaruh dari diri kamu yang makin lama makin dewasa, atau kamu yang kelelahan belajar atau segala macam, tapi memang otak yang kamu miliki itu menyimpan segala materi atau pembelajaran yang kamu terima, sehingga kamu lebih berpikir, oh aku harus, ketika kamu dikasih materi, oh aku harus bisa loh di materi ini, seperti itu. Selanjutnya ada hakikat belajar. Hakikat belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan secara sadar atau terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku yang lebih baik. Nah, hakikat belajar ini adalah proses di mana kalian melakukan pembelajaran, proses di mana aktivitas dilakukan, di mana kalian ketika itu menerima pengetahuan yang dikirimkan oleh guru kepada kalian melalui pembelajaran materi di kelas. Nah, kalian harus bersikap baik dengan mendengarkan, memperhatikan, menyimak sehingga kalian bisa lebih paham mengenai materi yang disampaikan. Kebiasaan belajar. Sering kita membaca buku pelajaran berkali-kali, tapi tetap saja tidak dapat mengingatnya. Udah belajar tapi kok nggak masuk di otak ya? Nah, maksudnya adalah check it out, coba kita periksa. Atau kadang kita sudah mendengarkan penjelasan dari guru namun sulit untuk memahaminya. Nah, kita harus check it out, memeriksa seperti apa sih kebiasaan belajar yang kita lakukan. Gaya belajar. Gaya belajar merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan di sekolah dan dalam situasi antar pribadi. Maksudnya gaya belajar adalah ketika kalian sedang belajar nih, kalian mau baca buku, mau mengerjakan tugas. Nah, gaya belajar seperti apa yang bisa kalian membuat kalian memahami materi yang kalian baca. Kalau kita sudah mengenal gaya belajar, maka kita akan menjadikan belajar dan berkomunikasi lebih mudah sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Ketika kita tahu gaya belajar yang sesuai dengan kita itu seperti apa, otomatis kita akan menjadi kebiasaan berulang kali menggunakan gaya belajar tersebut. Nah, sehingga materi yang kita dapat setiap harinya pasti akan mudah kita serap. Materi yang kita baca, latihan yang kita lakukan pasti akan kalian lebih mudah memahaminya kalau menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan karakteristik kalian. Mengenal tipe gaya belajar. Yang pertama ada visual. Dari kata visual itu berarti melalui mata, seperti di gambar. Tipe belajar yang lebih banyak menggunakan indera mata sebagai alat untuk menyerap komunikasi. Orang-orang visual banyak mengikuti ilustrasi atau membaca instruksi sendiri. Jadi visual ini lebih memahami ketika dia membaca sesuatu instruksi atau melihat secara langsung seperti apa pembelajaran. Belajar dengan cara melihat sesuatu secara langsung. Ciri-ciri tipe visual. Mengingat apa yang dilihat daripada didengar, tidak pandai memilih kata-kata dalam berbicara, tidak terganggu dengan keributan, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka baca daripada dibacakan, rapi, teratur, teliti, perencana yang baik. Jadi dari ciri-ciri tipe visual ini ada 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ciri tipe visual. Nah, yang pertama itu mengingat apa yang dilihat daripada dengar. Jadi, ketika ada seorang guru memberikan pelajaran, dia akan sulit ketika mendengarkan materi yang disampaikan. Tetapi, ketika dia membaca bukunya sendiri, melihat rumusnya seperti apa, melihat kalimatnya atau seperti apa, itu lebih mudah memahami. Itu maksudnya ciri-ciri visual yang pertama. Yang kedua, tidak pandai memilih kata dalam berbicara, karena yang dia lakukan lebih banyak membaca, lebih banyak seperti istilahnya di belakang layar, dia tidak mudah dalam mengekspresikan sesuatu melalui kata-kata. Yang ketiga, tidak terganggu dengan keributan. Ketika dia sudah fokus dalam melakukan, ketika dia sedang fokus membaca, misalnya dia sedang belajar bahasa Indonesia, sedang membaca. Nah, ketika orang lain berbicara di sampingnya atau berteriak itu segala macam, itu tidak akan membuat fokusnya hilang, akan tetap terhadap dia fokus sama bacaan yang sedang dia pegang atau fokus dengan pembelajaran yang sedang dia lakukan. Makanya dia
tidak terganggu. Lalu yang keempat, sulit mengingat instruksi atau perintah dalam bahasa lisan. Nah, namanya aja melihat, dia kinerjanya lebih banyak melihat daripada mendengar. Makanya ketika seseorang memberi instruksi secara lisan, dia akan sulit memahami. Dia baru bisa memahami ketika instruksi yang disebutkan tadi dituliskan kembali dalam buku teks, seperti itu. Lalu pembaca cepat dan tekun, karena dia orang yang rajin membaca, sering melihat tulisan, makanya dia memiliki kemampuan membaca cepat dan tekun. Lebih suka baca daripada dibacakan. Kalau dibacakan itu kan berarti yang harus berfungsi telinga. Nah, makanya kenapa dia lebih suka membaca, karena bisa melihat secara langsung tulisan, sehingga dari tulisan bisa langsung memahami ke dalam otak. Lalu rapi, teratur, teliti, dan perencana yang baik. Karena dia itu tipe visual, dia melihat apa yang akan terjadi ketika dia melakukan kegiatan A. Jadi benar-benar teratur atau terstruktur perlakuan atau kegiatannya. Strategi belajar yang cocok terhadap tipe visual adalah belajar dengan gambar-gambar, lalu belajar dengan diagram atau peta, belajar dengan membuat coretan simbol atau tanda-tanda penting, menggunakan video, gambar-gambar berwarna, membuat pengelompokan. Lalu yang kedua, ada sistem auditorial. Auditorial adalah tipe belajar yang banyak menggunakan telinga sebagai alat untuk menyerap informasi yang masuk. Belajar dengan cara mendengar atau menyimak. Orang-orang auditorial lebih senang informasi itu dia dengarkan dari orang lain. Jadi orang tipe auditorial ini agak kurang paham ketika dia dipertemukan dengan buku teks. Kalau tadi visual itu ketika dia baca buku teks, dia bisa langsung memahaminya. Tapi kalau auditorial, dia tidak bisa hanya dengan membaca, harus ada orang yang menjelaskan kembali dengan cara berbicara. Ciri-ciri orang auditorial yang pertama, suka bicara kepada diri sendiri waktu belajar. Secara tidak langsung ketika dia berbicara, suara bacaan tersebut terdengar ke telinga sehingga bisa secara otomatis hafal. Mudah terganggu oleh keributan waktu belajar karena dia lebih fokus menggunakan telinga, otomatis ketika di sekelilingnya ada keributan dia akan terpecah fokusnya karena terganggu antara mendengarkan materi dengan orang yang sedang berisik atau keadaan lingkungan yang tidak kondusif. Yang ketiga ada mempunyai kesulitan menulis yang banyak tapi hebat dalam bercerita. Jadi ketika orang auditorial ini dia maju ke depan kelas, dia akan sulit menerangkan dalam sebuah tulisan, tapi ketika dia bercerita secara lisan, dia akan bercerita secara lugas, secara jelas di depan, seperti itu. Dia orang auditorial ini pandai membuat kata-kata, lalu dapat mengingat dengan baik apa yang dipelajari dari diskusi daripada dilihat. Jadi ketika dia belajar kelompok, dia nggak bisa cuma baca tulisan kelompoknya, tapi harus diterangkan dulu sama teman sama satu kelompok, sehingga ketika berdiskusi akan menjadi lebih hidup. Karena apa? Ada timbal balik dari masing-masing anggota, saling memberi pendapat. Yang terakhir, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Karena selanjutnya adalah yang terakhir, ciri-ciri dari orang auditorial, suka menjelaskan dengan panjang lebar. Karena dia mendengarkan lebih banyak penjelasan ketika belajar, otomatis ketika dia akan menyampaikan materi atau menyampaikan pikirannya akan dijelaskan dengan banyak kata panjang lebar, sehingga orang-orang akan tahu seperti apa pemikirannya disampaikan, karena pemikiran tersebut disampaikan dengan gaya bahasa orang tersebut. Selanjutnya ada strategi belajar tipe auditori. Yang pertama, membaca dengan suara atau bercerita. Kalau kalian tak suka dengar, biasanya teman kalian ada yang membaca materi ketika mau ulangan dengan suara keras. Nah, itu dia tipe orang yang belajarnya adalah auditori. Lalu menulis ulang yang dipelajari atau di ringkasan. Jadi ketika dia belajar nih tipe auditori, dia itu orang yang tidak bisa membaca aja kan. Nah, jadi ketika dia menulis ulang, otomatis dia akan membaca sekaligus memahami. Makanya materi yang dia mau pelajari ditulis ulang kembali atau diringkas menjadi lebih singkat, lebih
mudah dipahami sama dia. Lalu diskusi, berdebat, dan wawancara. Karena dia orang tipe auditori sehingga dia lebih mudah memahami materi ketika berdiskusi. Lalu ketika ikut berdebat, dia akan lebih memahami materi lalu melalui wawancara. Jadi melalui benar-benar belajarnya itu tipe auditori, dia itu dengan gaya belajar berbicara dan mendengarkan begitu. Lalu mendengar melalui kaset, seminar, atau lokakarya, masih sama seperti yang tadi. Jadi lebih suka mendengarkan materi dengan hal-hal yang bersuara, dengan sesuatu yang mengeluarkan suara seperti guru menerangkan, kaset yang berbunyi sambil menjelaskan sebuah sesuatu seperti itu. Selanjutnya yang terakhir ada kinestetik. Apa itu kinestetik? Kinestetik adalah tipe belajar yang lebih menekankan praktek langsung atas apa yang dipelajari. Orang kinestetik lebih senang kalau dibiarkan mengerjakan sendiri atau praktek langsung. Jadi orang kinestetik itu, kalau tadi visual itu cuma dengan membaca materi, ketika auditorial itu lebih mudah ketika dikasih penjelasan sama guru, tapi kalau kinestetik lebih mudah ketika apa yang dia pelajari udah baca bukunya, udah dijelasin sama guru, dipraktekkan langsung atau dilakukan secara langsung. Ciri-ciri orang kinestetik yang pertama, berbicara dengan pelan. Dia tidak suka mengekspresikan sesuatu dengan suaranya, tapi lebih ke tindakan. Banyak bergerak, sulit duduk diam waktu belajar dalam jangka waktu lama. Jadi ketika orang kinestetik belajar ini, dia nggak bisa diam, dia lebih suka berpindah-pindah tempat. Maksudnya apa? Dia lebih cocok ketika belajar berdiskusi, tapi bukan berdiskusi, dia lebih cocok belajar dalam ruang praktek langsung, tidak dalam materi atau teori. Menghafal dengan berjalan bolak-balik. Nah, biasanya orang kinestetik ini lebih cepat menghafal ketika dia belajar menghafal ketika sambil berjalan bolak-balik. Itu ketika dibaca dengan keras, lalu dia bergerak dengan menggunakan gaya. Ketika bicara, banyak menggunakan isyarat tubuh. Nah, maksudnya tadi menggunakan gaya ketika dia menghafal. Nah, itu adalah isyarat tubuh. Maksudnya apa? Dia bisa menghafal ketika kalimat A, dia itu menggunakan gerakan tangan diangkat. Nah, seperti itu. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat B, dia menggunakan gerakan langkah kaki. Atau ketika dia mengucapkan kalimat C, dia menggunakan dengan tangan yang diangkat tinggi-tinggi seperti itu. Jadi ada dari gerakan tangan dia bisa mengingat materi pelajaran atau kalimat-kalimat materi. Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika sedang membaca. Jadi dia harus benar-benar fokus ketika membaca dengan jari yang sambil menunjukkan apa yang sedang dia baca, sehingga dia bisa lebih terfokus, bisa lebih paham dengan apa yang dia lihat. Strategi belajar tipe kinestetik. Melakukan praktek, mengamati demo atau contoh konkret, itu maksudnya masih sama. Jadi ketika melakukan praktek, karena apa yang dia sudah pelajari teorinya dia kerjakan langsung, itu makanya dia lebih mudah menghafal step-stepnya ketika mengerjakannya secara langsung. Selanjutnya ada mengamati demo atau contoh konkret. Ketika dia belajar, kayak misalnya IPA, kalian disuruh mengamati lapisan bawang merah. Nah, guru memberi contoh, kalian iris bawang. Nah, lalu orang yang belajar dengan gaya kinestetik ikut iris bawang. Masukkan ke pipet. Nah, masukkan ke atas pipet, lalu lihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, jadi ketika dia melihat secara langsung seperti apa, dia juga melakukan apa yang dia lihat. Drama, permainan, aktivitas lapangan. Jadi ketika dia belajar, strategi belajar kinestetik ini lebih mudah ketika pembelajaran itu dilakukan dengan drama, permainan, dan aktivitas lapangan. Sesuatu yang langsung dilakukan atau digerakkan di depan mata seperti itu. Lalu menggunakan model, Lego, alat praktek, kerajinan tangan, dan puzzle. Jadi harus ada model atau alat bantu ketika belajar. Agar apa? Agar lebih mudah memahami. Menggunakan gerak dalam belajar. Seperti tadi menggunakan gaya. Jadi ketika dia belajar, dia akan melakukan gerak badan sehingga memudahkan dia mengingat materi tersebut. Oke anak-anak, materi pada hari ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan kalian paham.
akan saya berikan 5 soal, nanti kalian jawab sesuai dengan materi ya, jangan asal-asalan, jangan cari di Google, harus sesuai dengan materi yang dikasih. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, mudah-mudahan kita bisa cepat ketemu di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.